Perkenalkan, nama saya Selin Tarista Kondoy, NIM 22013090, kelas 1B TKJJ, nomor absen 31. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai gerak melingkar dan gravitasi. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gerak melingkar memiliki dua besaran, yaitu besaran sudut dan besaran linear. Berikut penjelasan lengkapnya. Besaran sudut adalah besaran yang arah kerjanya melingkar dan membentuk sudut tertentu. Besaran sudut pada gerak melingkar yaitu periode, frekuensi, posisi sudut, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Besaran linear adalah besaran yang arah kerjanya lurus atau tidak membentuk sudut. Besaran linear pada gerak melingkar adalah jari-jari, panjang lintasan, kecepatan linear, percepatan tangensial, kecepatan sentripetal, dan percepatan total. Jenis-jenis gerak melingkar yang pertama, gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan adalah gerak melingkar dengan kecepatan sudut konstan. Ciri khas gerak melingkar yaitu kelajuan linear tetap namun kecepatan linearnya konstan. Pada GMB, kita mengenal percepatan sentripetal yang berarah ke pusat lingkar. Yang kedua, gerak melingkar berubah beraturan. Gerak melingkar berubah beraturan adalah gerak melingkar dengan percepatan sudut tetap. Pada GMBB dikenal percepatan sentripetal dengan percepatan tangensial. Untuk memahami gerak melingkar ini, kamu perlu memahami besaran gerak melingkar. Gravitasi. Gaya gravitasi adalah salah satu jenis gaya yang dipengaruhi oleh gaya tarik-menarik sebuah benda ke pusat benda tersebut. Sehingga gaya gravitasi bumi adalah gaya tarik-menarik suatu benda menuju ke pusat bumi. Hukum gravitasi Newton menyatakan bahwa gaya gravitasi merupakan antara dua benda. Gaya tarik-menarik yang besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Newton kemudian berteori bahwa dua buah benda yang terpisah pada suatu jarak tertentu cenderung saling tarik-menarik, dan hal ini adalah bagian dari gaya alami. Dua benda yang dimaksud ini adalah benda yang jatuh menuju pusat bumi dan bumi itu sendiri. Gaya tarik ini kemudian dinamakan gaya tarik-menarik gaya gravitasi bumi. Penelitian modern tentang teori gaya gravitasi dilakukan oleh Galileo Galilei di akhir abad ke-16 dan awal abad ke-17. Percobaan tersebut dimulai dengan menjatuhkan bola dari menara Pisa, dan bola yang meluncur akan diukur melalui kemiringan. Hasilnya, Galileo menunjukkan bahwa besarnya percepatan gravitasi adalah sama untuk semua benda. Hal tersebut merupakan kemajuan besar dari teori Aristoteles sebelumnya, bahwa objek yang lebih berat memiliki percepatan gravitasi yang lebih besar. Galileo juga membuat postulat hambatan udara sebagai alasan benda dengan massa kecil memungkinkan untuk jatuh lebih pelan di permukaan. Hasil kerja Galileo tersebut menjadi dasar bagi teori gravitasi Newton. Medan gravitasi. Besaran yang menyatakan medan gravitasi disebut juga sebagai kuat medan gravitasi, yaitu gaya gravitasi di setiap satuan massa. Dengan demikian, pengertian kuat medan gravitasi adalah besar gaya gravitasi di tiap satuan massa benda yang mengalami gaya gravitasi. Kuat medan gravitasi pada titik apapun di suatu ruang kemudian didefinisikan sebagai pengertian gaya gravitasi, persatuan massa, dan bermassa uji. Kuat medan gravitasi ini disebut juga sebagai percepatan gravitasi. Kuat medan gravitasi yang merupakan besaran vektor. Jika suatu benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi beberapa benda lainnya, maka besar kuat medan gravitasi yang dialami benda ini kemudian menjadi resultan vektor kuat medan gravitasi yang bekerja terhadap benda itu. Selain itu, makin jauh jarak benda dari permukaan bumi, maka akan makin kuat juga medan yang dialami benda tersebut. Terima kasih.